Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulihil karim, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyar muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Setelah pertemuan pekan kemarin kita menyelesaikan bagaimana sikap tegas dari beliau sallallahu alaihi wasallam, maka sekarang kita masuk kepada hadis berikutnya yang mana dikisahkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yajlisu wa la yakum illa 'ala dzikr. Bagaimana keadaan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam majlis yang mana dikatakan tidaklah beliau sallallahu alaihi wasallam duduk atau tidaklah beliau dalam keadaan berdiri kecuali senantiasa dalam keadaan zikir. Idza intaha ila qaumin jalasa haitsu yantaha bihi al-majlis. Kalau beliau duduk bersama suatu kaum, maka beliau mengusahakan untuk berakhir, ya, keluar dari majelis tadi dengan berakhirnya ya majelis yang ada tadi. Artinya tidak kemudian tiba-tiba ya beliau meninggalkan majelis. Wa ya'muru bidzalika. Dan beliau memerintahkan yang seperti itu. Yang mana ketika beliau duduk jalisahu an ahadan akram alaihi fih, ketika beliau duduk bersama orang-orang, maka beliau SAW memuliakan mereka siapapun yang ada dalam majelis tadi. Man sa'alahu hajatan, dan siapa mereka yang mungkin meminta hajat, ya, karena ada di antara para sahabat kadang-kadang ketika bertemu dengan Rasulullah mungkin ada dengan hajat berupa pertanyaan, maka lam yarudduhu illa biha, beliau tidak mengembalikan pertanyaan tadi kecuali telah menjawabnya. Dan qad wasa'an nas, ya, beliau ini melapangkan manusia, beliau ini baik akhlaknya, fasara lahum abah, dan beliau ini seperti bapak, ya, seperti orang tua bagi para sahabat. Wasaru indahu fil haq sawa, dan beliau ini senantiasa berada di atas kebenaran, mutaqarribin mutafaddilin fihi at-taqwa, yang beliau ini dekat, ya, dan utama mengarahkan para sahabat yang ada dalam majelis tadi itu supaya senantiasa di atas ketakwaan. Atau riwayat yang lain mengatakan saru indahu fil haq sawa, beliau ini sikapnya terhadap kebenaran itu selalu sama. Majelisnya majlisuhu al-hilm wal haya, majelisnya itu adalah majelis yang lembut, majelis yang ada perasaan malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasabaru, beliau sabar dalam majelisnya. Wa amanah, dan beliau amanah. La tarfa'u fihi al-aswat, dalam majelisnya beliau sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada yang mengangkat suaranya tinggi-tinggi. Artinya ya majelisnya adalah majelis yang tenang, ya, bukan bengak-bengok atau mungkin bentak-bentakan mungkin dalam majelisnya. Dan beliau tidak kemudian ya memerintahkan kepada perkara yang haram, ya, dan inilah riwayat min ghairi ar-riwayatain, ya, ini dari riwayat yang dua yang lainnya. Maka ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari hadis ini kita bisa melihat ya bagaimana gambaran beliau sallallahu alaihi wasallam dalam majelis. Yang salah satunya tadi disebutkan la yajlisu wa la yakum illa 'ala dzikr. Tidaklah beliau duduk dan tidaklah beliau berdiri kecuali senantiasa di atas zikir, ya. Dan memang ya kita ini melihat zikir ini adalah suatu keutamaan yang luar biasa, ya, sebagaimana memang Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai mereka orang-orang yang beriman, udzkurullaha dzikran katsiran, hendaklah setiap kalian itu banyak mengingat Allah, hendaklah kalian berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Wasabbihu bukratan wa asilah, dan bertasbihlah kalian kepada Allah pada waktu pagi dan pada waktu sore. Maka diantara ya sunnah yang sangat dituntunkan itu kita senantiasa menjaga zikir pagi dan sore, ya, jadi jangan ditinggalkan. Kalau kita sudah hafal itu insya Allah dalam waktu 10-15 menit itu selesai, ya. Mungkin di majelis ini bisa sambil kita ya membaca dalam hati kita dengan zikir tadi, atau mungkin selesai majelis nanti bisa kita lakukan, atau kadang kita di atas kendaraan. Yang penting pada waktu masih pagi, nanti pada waktu sore setelah sholat asar kita juga zikir. Maka
Masya Allah, ada banyak sekali keutamaan-keutamaan dari bacaan zikir pada zikir pagi sore tadi, ya. Yang mana misalnya ketika kita mengucapkan, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang di antara kalian mengucapkan la ilaha illallah, ya, kita mengucapkan tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah, wahdahu la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, wahdahu, dia satu-satunya Rabb, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, lahul mulk, bagi Allah segala kerajaan, walahul ham, bagi Allah segala pujian, ya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah itu menguasai segala sesuatu. Jadi Allah menguasai segala sesuatu. Dia membaca ini dengan penuh keyakinan, ya, 10 kali dalam satu hari, ya, atau 10 kali waktu pagi, bahkan tambah lagi 10 kali waktu sore dengan penuh keimanan. Artinya dia yakin, dia faham makna dari apa yang dia baca, kemudian dia yakin dia tidak menyembah sesuatu kecuali hanya menyembah Allah saja. Dia meyakini bahwa sesungguhnya Allah yang memiliki, ya, kerajaan. Artinya tidak mungkin kemudian kita ini merasa khawatir dengan kemiskinan, oh nanti masa depan seperti apa. Walahul ham, kita mengakui kita ini tidak perlu mencari-cari pujian dari manusia, karena pujian hanya milik Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, sungguh Allah yang menguasai segala sesuatu termasuk takdir kita. Semua yang ada dalam diri kita ini hakikatnya ada dalam genggaman Allah. Kita penuh keyakinan, maka tidaklah dia membaca 10 kali, kata beliau SAW, kemudian dia meninggal setelah membacanya. Dia baca waktu pagi, meninggal pada waktu siang, kecuali orang ini dimasukkan ke dalam surga. Tidaklah dia baca pada waktu sore, kemudian dia meninggal pada waktu malam hari, kecuali orang ini dimasukkan ke dalam surga. Itu diantara, ya, bacaan zikir pagi dan sore. Maka Masya Allah, kalau kita misalnya senantiasa membaca seperti ini, belum lagi beberapa zikir yang lain yang Allah, ya, Rasulullah SAW dalam hadis itu menjamin bahwa Allah akan melindungi dia dari godaan syaitan. Maka Masya Allah, kita selamat dari godaan syaitan pada hari itu. Jadi kita terus, ya, menjaga zikir kita, dan Allah perintahkan banyaklah kalian berzikir kepada Allah dan bertasbih kepada Allah bukratan wa asilan, ya. Dari Abdullah bin Busrah radhiyallahu anhu, ada seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata orang ini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kathurat alayya, sesungguhnya syariat Islam itu sangat banyak, ya. Jadi bagiku syariat Islam itu sangat banyak. Fa akhbirni bisyai' atashabbatu bih, maka tolong kabarkan kepadaku tentang apa yang aku harus senantiasa tetap di atasnya, aku harus istiqomah menjaganya. Maka apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la yazalu lisanuka radban min dzikrillah, jangan pernah engkau biarkan lisanmu itu kering dari zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Karena hakikatnya kata Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain juga pernah mengatakan, madzalu adz-dzikr yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuru mathalul hayy wal mayyit, perumpamaan bagi mereka orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Rabbnya dan mereka orang-orang yang tidak berzikir itu seperti kehidupan dan kematian, ya. Maka wajar misalnya dalam suatu ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau pernah mengatakan bahwa sesungguhnya adz-dzikru lil qalbi, keadaan zikir bagi hati kita itu adalah kalma lis sama, seperti air bagi ikan. Maka kata beliau, fa kaifa halus sama idza ukhrija minal ma, kalian perhatikan bagaimana kira-kira keadaan ikan kalau dia dikeluarkan dari air. Ikan tadi tidak lama pasti akan mati. Maka kira-kira begitulah keadaan hati kita kalau kemudian jarang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita perlu, ya, memperbanyak zikir tadi. Dan Masya Allah, dengan zikir la yaq'adu qaumun yadhkurunallaha azza wa jalla, tidak ada suatu kaum mereka ini duduk kemudian mereka berzikir kepada Allah illa khaffathumul malaika, kemudian para malaikat ini akan mengelilingi mereka. Jadi kalau malaikat sudah datang berarti para syaitan itu akan menjauh, ya. Tapi kalau syaitan itu sudah, ya, malaikat sudah tidak mau datang, maka syaitanlah yang akan datang, ya. Ini juga termasuk kan kenapa misalnya beliau sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan jangan sampai di rumah kita itu ada patung-patung,
Jangan sampai di rumah kita itu ada gambar-gambar. Bahkan para ulama mereka memang ada khilaf, meskipun insya Allah pendapat yang kuat foto itu tidak masalah, ya, foto makhluk yang bernyawa itu tidak masalah. Misalnya kita berfoto, karena dia bukan termasuk taswir, bukan termasuk menggambar, ya. Karena apa yang ada dalam foto atau mungkin dalam video itu sama seperti halnya yang ada pada, ya, yang ada pada aslinya. Beda kalau orang melukis, gitu ya. Kalau melukis dengan tangannya mungkin akan ada sedikit perbedaan, dan ini yang dilarang. Nah, foto tadi meskipun dibolehkan, tapi oleh para ulama tetap dianjurkan jangan sampai kemudian misalnya kadang-kadang kan di rumah-rumah kita, wah, kita ya mungkin bentuk senang kita, oh anak saya sudah wisuda, oh anak saya apa misalnya, itu kadang-kadang ada di rumah-rumah tadi itu yang ditempelkan foto-fotonya. Maka yang paling utama bagi kita, foto tadi itu jangan ditempel di tembok-tembok kita, tapi cukup kita masukkan ke album. Kalau kita butuh untuk melihat maka tinggal kita buka. Kalau kita kemudian ya tidak ingin melihat, ya maka cukup kita simpan. Kenapa? Ya dalam kajian ruqyah syariah itu punya potensi kemudian untuk menjadi tempat bagi syaitan-syaitan itu bersembunyi di dalam rumah kita. Maka kalau syaitan sudah masuk, malaikat akan menjauh, ya. Atau malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah-rumah yang di sana ada patung-patung dan ada gambar-gambar, maka syaitan yang akan masuk, ya. Maka kita tadi sebagai bentuk warok, sebagai bentuk kehati-hatian, yaitu lebih bagus untuk di rumah-rumah kita tadi foto-foto itu, yaitu cukup kita simpan di album saja, ya. Wallahu taala a'lam. Kemudian majelis-majelis yang tadi ada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ghasyiyatuhumur rahmah, maka ini akan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa nazalat alaihimus sakinah, dan tentu kemudian akan diturunkan ketenangan batin bagi mereka orang-orang yang berzikir tadi. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan zikir kepada Allah hati itu menjadi tenang. Berarti kalau kemudian kita kok gelisah hati kita, perlu kita cek ini. Jangan-jangan hati kita jarang berzikir. Jangan-jangan lisan kita ini sudah kering dari zikir kepada Allah. Jangan-jangan amal perbuatan kita tidak ingat dengan Allah, sehingga kita merasa tidak lagi diawasi, kita merasa bebas, ya, melakukan apapun, tidak lagi peduli mana yang halal, mana yang haram. Maka bahkan disebutkan wa dzakarahumullahu fi man indah, mereka orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah tadi, bahkan Allah akan menyebutkan mereka itu pada sisinya. Nah, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, zikir dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, hakikatnya bukan cuma sekedar subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, atau mungkin astagfirullah dan seterusnya. Tapi zikir ini maknanya adalah sangat luas. Yang pertama, kullu ma takallama bihi bil lisan, ya, yang kita ucapkan dengan lisan tadi itu zikir, ya. Kita menyampaikan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, astagfirullah, atau apapun yang sejenis itu, maka itu adalah zikir. Bahkan termasuk ketika kita misalnya membaca Al-Quran, bahkan oleh para ulama ini dikatakan wa abdalul dzikr tilawatul Quran, seutama-utama zikir itu adalah membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran itu juga termasuk zikir, ya. Tapi tentu membaca Al-Quran tadi kata para ulama diusahakan dengan tadabbur, dengan minimal memahami makna dari apa yang kita baca. Karena apa? Kalau kita membaca tapi kita tidak tahu apa maknanya, akhirnya hati kita itu tidak bisa mengikuti. Ini ayat ini sedang bicara tentang apa? Sehingga apa? Ya, pelajaran hikmah yang bisa kita dapatkan itu sangat minim. Ya, betul, memang dalam hadis dikatakan, ya, man qara'a kharfan minal Qur'an falahu hasanatun wa asyara, ya, amsalihah, ya. Bagi siapa orang-orang yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka bagi dia itu adalah satu kebaikan, bahkan dikelipat gandakan menjadi 10 kali kelipatan, ya. Jadi baca satu huruf itu 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, kata beliau SAW, bahkan aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun, lam harfun, wa mim harfun, ya. Masya Allah, baru alif lam mim 30 kebaikan. Baca Al-Fatihah berapa huruf, Pak? Nah, itu kita belum hitung, ya. Tapi artinya sudah sangat banyak kebaikan. Betul, kalau kita kejarnya dalam artian, oh ini kan kebaikan. Tapi tentu sesuatu yang bisa kemudian membuat kita ingat dengan Allah Subhanahu wa taala,
yaitu ketika kita membaca Al-Quran tadi itu dengan tadabbur, berusaha memahami maknanya. Lu gimana faham maknanya? Wong saya tidak faham bahasa Arab misalnya. Alhamdulillah kita sekarang sudah ada terjemahannya. Jadi baca misalnya terjemahannya, maka baca satu ayat, kita baca juga terjemahannya. Ya. Nah, utamanya untuk yang sholat, ya bacaan sholat, pelan-pelan kita coba pahami betul. Ya Al-Fatihah misalnya, insya Allah kita faham Al-Fatihah, kemudian kita amalkan, wah itu pengaruhnya luar biasa. Ya Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Berarti tidak kita cari-cari pujian dari manusia. Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah itu yang maha pengasih, Allah memberikan rezeki bagi semua makhluknya, dan jatah rezeki kita telah Allah cukupkan. Ar-Rahman Ar-Rahim, dan Allah maha penyayang, sayang Allah hanya bagi mereka orang-orang beriman. Maka Masya Allah pengaruhnya kita tidak mungkin kita cari-cari yang haram. Maliki Yaumiddin, bahwa sesungguhnya Allah itu adalah Malik, Raja bagi hari pembalasan. Kita meyakini setiap amalan kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita hati-hati. Ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun, barang siapa melakukan kebaikan sekecil apapun, pasti Allah akan membalasnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kita berbuat jelek pun juga akan dibalas oleh Allah. Sehingga apa? Ketika orang tadi betul-betul membaca, dia menghayati dengan hatinya, dia tadabbur, dia hati-hati dalam berbuat. Dia tidak peduli dengan ketika dia berbuat baik, orang mau mencela, orang mau mencaci, tidak masalah. Karena apa? Karena dia yakin Allah pasti akan membalas. Sebaliknya tadi, orang tidak tahu pun dia tidak akan berani melakukan maksiat, karena dia memahami bahwa Allah maha tahu dan Allah pasti akan membalas setiap amal perbuatan kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami menyembah. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Berarti kalau sudah seperti ini, ya jangan kita cari-cari sesembahan selain Allah. Jangan kita mengandalkan, ya backing kita itu, tempat kita bersandar adalah kepada sesuatu selain Allah. Allah tempat kita memohon. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Ya Allah tetapkan kami di jalan istiqomah. Kami sudah sholat, ya Allah tetapkan kami di jalan keistiqomah ini sampai kematian kami. Sampai 17 kali kita mohon kepada Allah. Jadi kita mohon ihdinas siratal mustaqim. Jalan siapa? Jalan yang lurus itu siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan mereka orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai. Ya, orang-orang yang Allah murkai yaitu orang-orang yang mereka punya ilmu tapi mereka tidak mengamalkan ilmunya. Para ulama mengatakan ini maknanya adalah minal yahud, orang-orang Yahudi. Waladhdallin, dan bukan juga jalan mereka orang-orang yang tersesat. Jadi Masya Allah, ya kalau kita faham, ini ada pengaruhnya. Bahkan sampai-sampai Imam Syafi'i rahimahullah, kata beliau, tidaklah ya Allah lau anzalallahu hadzal Qur'an, ya kalau saja Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Waktu itu beliau sedang mensyarah ya surat Al-Hasr wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya semua manusia itu mereka dalam keadaan merugi, illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali mereka orang-orang yang beriman, mereka orang-orang yang beramal saleh, wa tawassaw bil haq, mereka saling menasihati di atas kebenaran, wa tawassaw bis sabr, mereka saling menasihati di atas kesabaran. Maka apa kata ya Imam Syafi'i rahimahullah, lau anzalallahu hadzal Qur'an bihadhihi as-surah qad, kalau saja Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini hanya dengan satu surat ini saja, tapi surat ini betul-betul kita pahami maknanya, kemudian kita amalkan, lakafathu, ini saya sudah cukup. Ini bagaimana pengaruh tadabbur. Kalau tidak tadabbur, ya sudah, wal asr innal insana lafi khusr, dan seterusnya, tidak ada pengaruh apa-apa. Tapi kalau kita dengan tadabbur, ini kan bagian dari zikir tadi, kita ingat, demi masa, kenapa Allah memerintahkan kita, atau Allah bahkan bersumpah dengan masa. Ini menunjukkan bahwa memang kita ini dalam hidup ini harus sangat perhatian dengan waktu. Waktu kita ini sangat terbatas, dan waktu ketika dia sudah meninggalkan kita, itu akan menjadi sesuatu yang paling jauh dan tidak akan pernah kembali. Kita pernah muda, sekarang sudah mulai beranjak senja misalnya, maka jangan pernah berharap akan menjadi mudah lagi selama kita masih hidup di dunia ini. Itu sudah masa lalu, tidak mungkin akan kembali. Maka kita
karena tahu masa lalu tidak mungkin akan kembali. Ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan bagi kita, bahkan bukan cuman tahun, bukan cuman bulan, bukan cuman hari, bukan cuman jam, bahkan detik pun bagi seorang mukmin itu dia akan perhatikan. Sebagaimana Imam Ahmad rahimahullah, beliau mengatakan wan nas yahtajuna ilal ilm bi'adadil anfas. Manusia itu butuh dengan ilmu pada setiap tarikan nafasnya. Artinya apa? Ya, waktu kita setiap tarikan nafas tadi dia ingin semuanya berlalu ini di atas ilmu, di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu zikir, ya. Allah kemudian mengingatkan tadi semua manusia dalam keadaan merugi dan kita tentu tidak ingin menjadi orang yang merugi. Maka bagaimana caranya? Berarti kita harus termasuk di antara orang-orang alladzina amanu. Karena yang tidak merugi illa alladzina amanu. Berarti harus jadi orang beriman. Maka kata Imam Syafi'i, gimana mungkin kita menjadi orang beriman? Ini hanya bisa kalau kita termasuk di antara orang-orang yang berilmu. Karena kata Umar bin Khattab, laisal iman illa bil ilm. Tidak ada iman yang kuat itu kecuali dengan ilmu. Kita tidak pernah kenal dengan Allah. Bagaimana kita beriman kepada Allah? Kita tidak kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kokoh iman kita kepada beliau? Kita tidak kenal dengan agama ini di atas dalil Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana kemudian kita betul-betul akan yakin dengan agama ini? Sekarang misalnya, oh saya pakai baju merah, kita karena punya ilmu tentang masalah ini, maka kita yakin, oh betul merahnya, bahkan bisa kita gambarkan dengan lebih detail lagi. Tapi kalau ada orang yang tidak ketemu dengan kita, mereka bukan di sini dan mereka juga tidak mungkin melihat dengan media, oh cuma diceritakan, oh ustadz yang memberikan kajian sekarang itu bajunya merah, bayangannya akan beda. Maka disinilah pentingnya ilmu, dan setiap kita diperintahkan untuk menuntut ilmu, bahkan hukumnya wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu ini wajib bagi seorang muslim. Minimal ilmu itu kita kenal dengan Allah, kita kenal dengan Rasul, kita kenal dengan agama ini di atas dalil, ya. Adapun ilmu nanti kenal dengan agama tadi berkaitan dengan syariat-syariatnya, kata para ulama itu nanti ada ilmu yang sifatnya fardu ain, ada ilmu yang bersifat fardu kifayah. Yang menjadi rukun iman dan rukun Islam itu wajib kita di atas ilmu, ya. Rukun Islam misalnya sholat, ya jangan sampai kita sholat terus pokoknya dulu saya nenek moyang saya begini, orang tua saya begini. Bukan kita tidak percaya dengan nenek moyang kita, bukan tidak percaya dengan orang tua kita atau guru SD kita, tapi akan beda sholat kita ketika kita betul-betul belajar dengan ilmu, ya. Kita memahami, oh makna bacaannya seperti ini, Rasulullah cara sholatnya seperti ini, oh di sini ada khilaf para ulama misalnya tentang beberapa bacaan atau mungkin gerakan dalam sholat, maka mantap kita ketika beribadah tadi. Puasa juga seperti itu, zakat atau mungkin ibadah yang lainnya. Nah, adapun sesuatu yang sifatnya fardu kifayah, maka yang umum yang kita belum ya terkena kewajiban untuk masalah tadi. Tapi apapun yang kita kemudian ya perlu melakukannya, maka kita wajib punya ilmu atasnya. Kita pedagang, maka wajib kita punya ilmu tentang dunia perdagangan menurut Islam. Kita menjadi guru, maka wajib kita belajar bagaimana cara Rasulullah SAW itu melakukan tarbiyah. Kita menjadi orang tua, maka wajib bagi kita untuk punya ilmu tentang bagaimana mendidik anak, mendidik keluarga kita, dan seterusnya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kita diperintahkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak berzikir. Ya, mungkin mulai dari zikir lisan tadi. Kemudian juga ada zikir dengan hati kita. Yang intinya hati ini apapun yang membuat kita ini semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk zikir dengan amal perbuatan kita. Kita berdakwah misalnya melakukan amal ma'ruf nahi mungkar, itu juga fahuwa min zikrillah. Ini juga termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala ya bahkan mengatakan juga dalam ayat yang lain, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Yaitu mereka orang-orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri atau dalam keadaan duduk. Wa ala junubihim, bahkan ya di atas pembaringan mereka. Artinya seorang mukmin itu ya dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, dia ingat dengan Allah. Wa yatafakkaru fi khalqis samawati wal ardh. Bahkan mereka ini memikirkan, merenungi tentang penciptaan langit dan bumi. Maka dia dengan zikirnya sampai ketemu pada kesimpulan, Rabbana ma khalaqta hadza batilah. Wahai Rabb, tidaklah engkau menciptakan segala sesuatu ini dengan kebatilan. Jadi kalau dia dengan zikir, masya Allah,
oh ada hal-hal mungkin dalam hidupnya ini tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Dia sudah berusaha, berjuang, misalnya ingin jadi pejabat, wah qadarullah hasilnya tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan, dia tidak jadi pejabat. Maka langsung dia mengatakan, karena dia melakukan zikir, karena dia bertafakkur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak mungkin engkau menciptakan segala sesuatu ini dengan kebatilan. Oh, pasti ada hikmahnya. Karena dia ya berusaha tadi semakin mendekat kepada Allah, berusaha menjadi orang yang bertakwa, maka dia yakin Allah itu pasti akan memberikan yang terbaik untuknya. Maka orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berusaha melihat segala sesuatu itu bukan lagi dari sudut pandang hawa nafsunya, tapi dia melihat kebaikan itu, yaitu as-thubut al-khair al-ilahiyah. Ya, ketetapan kebaikan itu dia lihat dengan sudut pandang ilahiyah, dengan sudut pandang Allah. Sesuatu baru dikatakan baik adalah ketika sesuatu itu membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau orang berzikir, Pak. Jadi tidak lagi, oh saya punya mobil bagus, oh berarti ini baik untuk saya. Belum tentu. Kalau dengan mobil bagus mungkin kita jadi orang yang sombong. Oh kita punya pendidikan yang tinggi, ternyata dengan pendidikan tinggi kita petantang-petenteng, tidak dipanggil dengan gelarnya, oh kita jadi merasa, berarti gelar ini bukan suatu kebaikan untuk kita, karena membuat kesombongan. Dan ada banyak ya hal-hal yang hakikatnya mungkin ya di sisi kita dilihat sebagai suatu kebaikan, tapi bagi Allah itu bukan kebaikan. Asa ayyuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi ada perkara-perkara yang kalian cinta dengannya, kalian senang dengannya, tapi hakikatnya kata Allah itu tidak baik untuk kalian. Atau sebaliknya, wa asa ayyakrahu syai'an, boleh jadi ada perkara-perkara yang kalian benci, kalian tidak senang, oh ditimpakan sakit. Sakit itu ya, kalau secara zahir nafsu kita, kita merasa sakit yang kita dapatkan itu bukan kebaikan. Tapi kalau dengan sakit itu akhirnya kita semakin pasrah kepada Allah, kita semakin yakin dengan kekuasaan Allah, bahwa kita ini memang tidak punya daya dan upaya untuk menjaga diri kita sendiri saja, kita tidak mampu. Kita betul-betul yakin la haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya, tidak ada kekuatan, tidak ada upaya kecuali hanya milik Allah. Maka iman kita menancap kuat, kokoh dalam diri kita, maka hakikatnya sakit itu adalah kebaikan untuk diri kita. Ya, meskipun mungkin secara nafsu tadi kita tidak senang, kita diberikan penyakit. Makanya kalau kita ingin tenang hidup kita tadi harus senantiasa di atas zikir. Ya, zikir sebagaimana yang dituntunkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi zikir ini maknanya sangat umum. Tapi apapun yang membuat kita ingat dengan Allah, kemudian berusaha yang melihat segala sesuatu dari sudut pandang Allah, mendekat kepada Allah, maka ini dikatakan sebagai zikir. Ya, adapun makna secara khas, secara khusus, zikir kepada Allah Azza wa Jalla yang selama ini kita sering dengar, yaitu ya lafaz wirid, ya, menyebut nama Allah atau membaca bagian dari kitab-kitab Allah, yaitu yang dimaknai sebagai zikir. Yaitu ya selama ini secara khas itu banyak dengan lisan saja, tapi hakikatnya zikir itu juga dengan hati, termasuk dengan perbuatan kita. Ya, maka ya para ulama juga mengatakan, ya artinya tadi sudah kita sampaikan, ya ada orang menuntut ilmu seperti kita sekarang, mengingatkan kepada Allah, ini zikir. Ya, bahkan masya Allah ketika kita berjalan datang di tempat ilmu seperti ini, mungkin ada sebagian dari saudara-saudara kita yang masih, ya mereka masih tidur, ya mungkin berat memang untuk ilmu waktu subuh, mungkin ada yang ngantuk, tapi kita harus melek, gitu ya. Tapi kita yakin, kita punya semangat. Kenapa? Karena kita yakin, ingat dengan Allah, ingat dengan hadis beliau sallallahu alaihi wasallam, wa man salaqa tariqan yaltamisu fihi ilman, siapa mereka yang meniti suatu jalan untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, akan memudahkan jalan bagi orang ini untuk menuju surga. Jadi ini menjadi semangat bagi kita. Atau mungkin kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebut astagfirullah karena kita yakin memang diri kita ini lemah. Ya, kadang-kadang dengan khilaf, bukan dengan sengaja kita jatuh kepada dosa. Maka kita banyak istighfar kepada Allah. Kita ucapkan astagfirullah, atau kita tambah wa atubu ilaih, dan aku bertobat kepada engkau. Maka ini juga adalah kebaikan dan termasuk di antara zikir. Dan masya Allah, ya,
zikir ini akan mendatangkan banyak sekali keutamaan, ya. Di antaranya misalnya beliau sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, ala adullukum ala kanuz min kanuzil jannah, maukah engkau aku kasih tahu perhiasan di antara perhiasan-perhiasan surga? Maka kata Abu Dzar Al-Ghifari, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Maka beliau menuntunkan, ucapkanlah qul la haula wala quwwata illa billah. Tapi ini tentu harus dengan keyakinan yang mantap. Berarti kan yakin tadi kan, kalau kita paham juga maknanya. Ya, zikir-zikir yang biasa ini harus kita paham maknanya. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali milik Allah. Berarti ya sudah, kalau kita lemah, diri kita sendiri lemah, untuk mencegah diri kita dari tidur saja kita tidak bisa. Bukti lemahnya diri kita. Ya sudah, jangan sombong kita. Berarti ada apa-apa dalam urusan kita ini, jangan lupa setelah kita melakukan upaya terbaik kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan doa itu sebagai doa, kata beliau SAW, sillatul mu'min, itu adalah senjatanya bagi seorang mukmin. Dalam hadis yang lain beliau SAW mengatakan juga, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Ini utamanya zikir tadi. Ada orang yang sering sekali mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi bukan cuma sekedar la ilaha illallah, tapi dia di hatinya yakin betul, ya, bahwa sesungguhnya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah. Maka berarti kata para ulama, konsekuensinya karena dia rutin mengucapkan yang seperti ini dan dia paham maknanya, dia tidak ingin melakukan penyembahan terhadap apapun. Tidak mungkin dia menyembah jabatan, tidak mungkin dia menyembah hartanya, bahkan tidak mau dia menyembah hawa nafsunya, karena Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apa kalian, kata Allah, tidak melihat banyak di antara manusia yang mereka itu menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhan? Apa maknanya? Ketika ada dua pilihan, satu pilihan, ya, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu pilihan yaitu memperturutkan hawa nafsu. Kalau orang ini ternyata dia tinggalkan perintah Allah, kemudian dia ambil keinginan hawa nafsunya, yaitu melanggar sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya orang ini telah menyembah hawa nafsunya. Dan ini tidak mungkin akan dilakukan oleh mereka yang memang betul-betul zikir dengan lisan, hati, dan amal perbuatan, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka siapa mereka yang mengucapkan dan mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya, wajabat lahu al jannah, diwajibkan bagi orang ini mendapatkan surga. Ya, makanya kita kan juga dituntunkan, ya, kalau ada mungkin di antara saudara kita, keluarga kita, mungkin kenalan kita, ya, mereka orang-orang yang kita lihat sudah dalam keadaan naza, ya, artinya sudah sakaratul maut, oh kayaknya ini tidak lama lagi akan meninggal, maka banyak bimbing mereka untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, atau bisa juga yang lengkap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan jangan dikira kalimat ini gampang bagi mereka dalam keadaan nazak tadi, kecuali mereka orang-orang yang diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kan kalau dengan logika saja orang akan bilang, loh kok anu ya, gampang ya orang Islam itu masuk surga. Gimana caranya? Cukup pokoknya ucapkan sebelum meninggal kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah. Kalau begitu berarti bawa kerpean, Pak, ya, kemana-mana bawa kerpean. Nah, ini tidak jaminan, Pak, tidak jaminan kita bisa kalau kita memang tidak betul-betul dalam keseharian kita selama ini itu menjadi orang yang betul-betul, ya, menegakkan tauhid, ya, artinya semata-mata betul yang kita cari adalah redha dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya zikir tadi, ya, kalau kita biasakan terus, ya, karena apa, ada sahabat saja itu kan sampai, ya, pernah tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sahabat ini banyak sholatnya, banyak puasanya, banyak sedekahnya, dalam keadaan naza, maka dibimbing oleh istrinya, ya, ucapkan kalimat la ilaha illallah, ternyata la yantiqu biha. Ini sahabat udah banyak sholat, banyak puasa, banyak sedekah, tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka akhirnya istrinya ini, ya, datang kepada Rasulullah SAW menceritakan, suami saya begini dan begini. Akhirnya pada Rasulullah, ya, dibilang kepada Bilal, ya Bilal, intaliqah, ya, engkau pergi, ya, fa'alkinuhu,
dan engkau talkin dia, engkau bimbing dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bilal datang kepada orang ini tadi, ternyata sama, tidak bisa juga mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sampai kemudian datang lagi kepada Rasulullah, dan Rasulullah datang, Rasulullah lihat, maka kata Rasulullah, ahayyun abawaihi au ihdahuma, apakah kedua orang tuanya ada yang masih hidup atau mungkin salah satunya? Baru kemudian dikatakan, na'am ya Rasulullah, ya ummu kabiratus sin, betul wahai Rasulullah, ya orang ini punya ya ibu yang sudah dalam keadaan sepuh. Maka kata Rasulullah, bisa temukan aku dengan ibunya. Ketika ibunya ditemukan, maka Rasulullah bertanya, wahai ibu, ya bagaimana keadaan anakmu? Ya, maka apa kata ibu tadi? Ibu tadi itu ya namanya seorang ibu, kadang-kadang ibu ini ya kejelekan anaknya itu ditutup juga. Ya, dia selalu melihat sisi utama, sisi kebaikan dari anaknya. Ya, kata dia, anakku ini kasratus salat wa kasratus sadaqah wa kasratus siyam. Anakku ini adalah seorang yang banyak salatnya, banyak sedekahnya, banyak puasanya. Maka kata Rasulullah, ya bukan itu maksudku, walakin kaifa alaqatuhu ma'ak, tapi bagaimanakah hubungan dari anakmu ini terhadap dirimu? Maka baru beliau, ibu tadi mengatakan, ya Rasulullah, ya sejujurnya aku katakan, ana sakhitatun ilaih, aku itu ada kemarahan terhadap anakku. Maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam, lima ya ya kenapa bisa wahai ya wahai ibu? Ya, ibu ini mengatakan, anakku ini adalah orang yang sangat berbakti pada waktu kecilnya. Baru kemudian setelah dia menikah, maka dia sibuk dengan anak dan istrinya, sementara aku dia lupakan dalam kesendirian. Ya, maka Rasulullah langsung mengatakan, hadza hijab lisanuhu min kalam la ilaha illallah. Ini hijab, ini pembatas dari lisannya yang tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, jadi kadang-kadang ya ada orang ya karena mungkin tadi ya sibuk, yang dia pikirkan itu hanya anak dan istri, seakan-akan ya sudah kewajiban kita hanya anak dan istri, padahal tidak. Ya, seorang suami meskipun sudah menikah, seorang laki-laki tadi, maka tetap ya yang ya orang tua tadi itu perlu mendapatkan perhatian yang sangat utama. Jadi jangan sampai ditinggalkan, apalagi mungkin orang tua tadi dalam keadaan kesulitan secara ekonomi, ini wajib untuk dibantu. Jadi makanya orang tua tidak boleh mendapatkan sedekah, tidak boleh mendapatkan zakat dari anaknya, tapi ini kewajiban, ya kewajiban dari anak tadi. Maka istri juga harus melihat, oh kayaknya apa namanya mertuanya ini perlu dibantu. Nah, harus seorang istri tadi mendukung anaknya tadi untuk ya betul-betul supaya suaminya menjadi anak yang berbakti. Ya, begitu juga dengan apa seorang suami, sebenarnya meskipun seorang istri ya kedudukannya yang lebih tinggi ketaatannya adalah kepada suami setelah kemudian dengan orang tuanya setelah menikah, tapi seorang suami juga harus bijak. Memang betul kita harus berbuat baik kepada orang tua kita sebagai seorang suami, tapi juga lihat kondisi dari mertua kita, ya orang tua dari istri kita. Oh kalau memang ya perlu ada bantuan, maka juga dibantu. Berikan kesempatan kepada istri kita juga untuk menjadi anak yang berbakti bagi orang tuanya. Ya, bahkan kalaupun misalnya kita membantu orang tua kita, kasih juga kesempatan membantu untuk mertua kita, meskipun mungkin bisa jadi jumlahnya itu tidak sama. Ya, dan istri juga harus paham. Ya, istri juga harus paham kondisi seperti ini. Tapi jangan sampai nanti ada kesan, ya, wah ternyata yang dibantu hanya orang tua dari suami. Ya, ini harus pintar-pintar kita. Kenapa? Karena bisa berbahaya sampai kemudian membuat seseorang tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu di akhir hayatnya. Sampai singkat cerita beliau SAW perintahkan kepada ya Bilal tadi, wahai Bilal, kalau begitu sekarang engkau cari kayu bakar yang banyak, ya, engkau cari kayu bakar yang banyak. Sampai ibu tadi bertanya, wahai Rasulullah, apa yang ingin engkau lakukan? Wa ma tasna, engkau mau ngapain? Kata Rasulullah, inna azaballahu syadid, azab Allah itu sangat pedih, dan aku akan membakar anakmu di depan kedua matamu. Aku berharap Allah akan meringankan azab bagi dia nanti kalau dimasukkan ke dalam neraka. Maka ibu tadi akhirnya terenyuh. Kata ibu tadi, maka saksikanlah semua siapapun yang hadir pada kesempatan ini, aku telah redha dengan kesalahan anakku selama ini. Baru kemudian Rasulullah katakan, wahai Bilal, sekarang engkau talqin, dan sahabat ini akhirnya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi masya Allah, ini sangat besar ya pengaruhnya.
Nah, kemudian ya, ini sudah habis waktunya, ini poin-poin saja kita sebutkan. Jadi intinya zikir itu perlu menjadi kebiasaan kita, ya. Dan orang yang berzikir insya Allah dia akan selamat baik di dunia maupun ketika di akhirat. Dia akan selamat dari perasaan takut. Dia insya Allah dimudahkan oleh Allah juga untuk meraih apa yang dia inginkan. Bahkan dia pun akan diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ya. Jadi coba bayangkan, Pak. Kita ketemu dengan pejabat, presiden. Oh, langsung, Ustaz Taufik gimana kabarnya? Pada presiden ini. Nah, itu kita saja sudah bangga, loh. Insya Allah, ternyata presiden atau bukan presiden saja, wali kota bisa ketemu, wah langsung ini kita mungkin sudah senang. Tapi sekarang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, fadhkuruni adzkurkum. Kalian banyak berzikir kepadaku, banyak ingat kepadaku, maka aku pun akan ingat kepada kalian, ya. Kemudian juga dengan zikir kita akan ya mendapatkan yang disebut dengan ma'iyatullah, ya, dibersamai oleh Allah. Jadi dimanapun kita itu dibimbing, amalan kita tadi dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang banyak berzikir, hatinya juga akan bersih, hatinya ini akan tenang, ya, karena zikir tadi dia ucapkan astagfirullah, astagfirullah, maka dosa-dosa kecil yang ada dalam ya hatinya tadi itu akan berguguran. Kemudian an-najah minal ghuflah, tentu dia juga akan selamat dari kelalaian. Banyak orang lalai itu kan karena tidak zikir, ya. Dia tidak merasa Allah itu maha melihat, Allah itu maha mendengar. Akhirnya apa? Wah, ini kantor ini banyak uang misalnya, sudah korupsi dia. Kenapa? Karena tidak berzikir kepada Allah. Tapi kalau dia menyebut nama Allah, masa pakai korupsi bismillah? Tidak ada, Pak, ya. Orang korupsi itu pakai bismillah itu tidak ada itu, ya. Maaf, ya. Jangankan korupsi, Pak, saya tidak tahu, ini mungkin ya, mudah-mudahan di sini tidak ada ahlul hisab maksudnya yang merokok gitu, ya. Ada enggak sebelum merokok saja bismillahirrahmanirrahim gitu? Nah, itu kemungkinan besar lalai dia dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi orang maksiat itu memang akan dibimbing, tidak mungkin dia akan ingat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dia juga selamat dari godaan syaitan, ya. Dia selamat dari azab Allah, ya, dan insya Allah nanti dia akan selamat pada hari akhirat, ya. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika menceritakan 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah pada saat tidak ada lagi naungan kecuali naungan dari Allah, salah satunya rajulun zakarallahu khalian fafadat ainahu, yaitu orang yang dia berzikir dalam kesendiriannya mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka berlinanglah air matanya. Dia merasa, ya Allah, ternyata dosaku sangat banyak, ya. Wallahu taala alam. Mungkin ini dulu, ya, baru zikir yang bisa kita bahas di antara bagaimana adab beliau dalam majelis, ya. Padahal masih banyak adab-adab yang lain tadi yang disampaikan dalam hadis tadi, kebiasaan yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebelum kita akhiri, silakan mungkin ada yang ingin ditambahkan atau ditanyakan, kami persilahkan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Tapi kita juga di dalam hati misalnya zikir juga itu kan berarti saya anggapnya itu double. Bagaimana dengan itu? Yang pertama itu, yang kedua itu pada waktu kita membaca itu banyak beberapa staf itu mengatakan bahwa jangan mengajarkan kami itu jangan la ilaha illallah, tapi Allah gitu. Karena takut nanti kalau misalnya masih tidak itu terus meninggal. Ya. Pertama berkaitan dengan zikir double atau bahkan triple atau apalagi, ya, 4 atau 5. Jadi ini kita lihat mana yang paling utama. Masing-masing orang berbeda-beda. Mungkin ada orang dalam majelis tadi dia selain mendengarkan, dia bisa ya sambil ya mungkin ya mengucap nama subhanallah, alhamdulillah, tapi tidak kemudian mengganggu orang lain. Itu silahkan. Tapi kalau kemudian dia merasa, oh ini akan mengganggu saya dari konsentrasi, kemudian tidak bisa membuat saya paham dengan apa yang disampaikan itu secara penuh, secara utuh, maka lebih utama dia dengarkan dulu selesai.
Dan kita kan masih punya waktu yang lain untuk berzikir, termasuk misalnya zikir pagi dan sore. Oh ini kan ada majelis, kita mungkin tadi belum selesai zikir paginya. Oh ada taklim, kalau kita sambil baca nanti kita mungkin tidak fokus, maka sudah selesai taklim ini kita membaca. Atau bahkan nanti mungkin kita pergi ke tempat kerja kita sambil di atas motor, kan masih bisa kita berzikir. Ya, dan tadi kita sampaikan wa abdul dzikr tilawatul Quran. Utama zikir itu adalah membaca Al-Quran. Maksudnya dengan tadabbur. Masya Allah, di atas kendaraan kita mau ke kantor Pak, daripada ya lihat kanan, lihat kiri, mungkin apa gitu ya, mungkin pikiran kosong kemana-mana, maka Masya Allah, kalau kita itu gunakan untuk murajaah, mengulang-ulang hafalan dari bacaan Al-Quran kita sambil merenungi maknanya, itu tentu akan lebih utama. Jadi yang pertama tadi, kalau ada yang bisa seperti itu silahkan, tapi kalau itu mengganggu konsentrasi kita, maka kita lihat mana yang paling utama. Tentu kalau majelis taklim, karena majelis taklim kan tidak mungkin 24 jam ya, sementara zikir tadi yang dengan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, astagfirullah dan seterusnya, kan masih bisa kita lakukan pada waktu yang lainnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan talqin ya, yaitu mengucapkan Allah. Nah, pendapat yang kami lihat tadi ya, tadi dikatakan ya Rasulullah SAW memerintahkan ya, misalnya kepada ya siapa, Bilal bin Rabah tadi, qul la ilaha illallah, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena ketika hanya sekedar kalimat Allah, itu nanti maknanya itu akan berbeda. Allah, apa dengan Allah? Tapi kalau la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah. Bahkan ini adalah makna ya keislaman kita, syahadat kita ya, kan ada syahadatain, dan ini syahadat yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tidak Tuhan yang hak disembah kecuali Allah. Dan kita meyakini siapapun mereka yang sudah bersyahadat kemudian dia meninggal meskipun belum melakukan ibadah apapun, pasti orang ini akan masuk ke dalam surga ya. Maka ada kan dulu di antara para sahabat itu dikisahkan, dia ya baru masuk Islam itu ba'da subuh Pak. Habis subuh seperti ini masuk dalam Islam. Ternyata beberapa waktu kemudian, hanya dalam hitungan ya jam, terdengar panggilan untuk jihad. Maka dia pun langsung ikut bersama pasukan Rasulullah SAW berjihad. Dan belum masuk waktu zuhur, orang ini sudah meninggal terbunuh, syahid. Dan orang ini dijamin oleh beliau SAW ini masuk ke dalam surga. Padahal istilahnya secara amalan masih sedikit. Karena memang lagi-lagi beliau SAW dalam hadis yang lain mengatakan la yadkhulul jannah bi amalihi, tidak ada seorang pun di antara kalian yang bisa masuk ke dalam surga itu hanya dengan mengandalkan amalnya. Jadi kita ini juga tidak boleh sombong Pak, merasa oh saya sudah banyak amal, oh saya sudah rajin ikut taklim, oh salat saya, oh saya apa ibadah ini pokoknya di masjid ini sudah berpuluh-puluh tahun, dari kecil saya selalu sholat jamaah. Tidak boleh kita bangga dengan amal kita. Dalam diri kita harus muncul perasaan raja, berharap Allah istiqomahkan kita di atas ketaatan tadi sampai akhir hayat kita. Karena hakikatnya kata beliau SAW, al-a'mal bi khawatimiha, amalan itu tergantung dengan akhirnya ya. Jadi kita yang sudah baik selama ini berharap istiqomah nanti sampai akhir hayat kita. Dan ketika kita melihat mungkin sekarang ada orang yang masih jatuh kepada maksiat, jangan kita melihat itu dengan kebencian ya. Benci dengan maksiatnya tidak ada masalah, tapi dengan orangnya kemudian kita tidak punya apa namanya etika, kita bersikap keras, kasar, bahkan oh seakan-akan oh ini ahli neraka, sampai ya muayyinan, nunjuk kepada orang ini tadi. Oh ini sangat bahaya, tidak boleh. Karena betapa banyak kata beliau SAW orang yang jaraknya dengan neraka itu seakan-akan tinggal sejengkal, tapi takdir Allah telah menetapkan orang ini adalah ahli surga. Maka apa? Di akhir hidupnya orang ini dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan kebaikan, maka akhirnya dia pun dimasukkan ke dalam surga. Maka ada hadis yang lain juga beliau SAW mengatakan, idza aradallahu bi 'abdin khairan, ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki pada seorang hamba itu adalah kebaikan, ista'malahu, Allah akan sempurnakan hamba tadi. Sampai para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa yasta'malahu, bagaimana mungkin Allah itu menyempurnakan seorang hamba? Maka apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam, yuwaffiqahu bi amalun salih thumma qubida fih, Allah bimbing orang ini melakukan amalan yang saleh, kemudian dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya termasuk tadi Allah bimbing, bisa dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalau cuma sekedar Allah, berarti yang membimbing ini yang kurang apa namanya ya, mungkin masalah kan kita tidak tahu
ya nanti akhir hayatnya seperti apa. Oh tapi nanti baru mengucapkan la ilaha, tidak ada Tuhan, oh meninggal. Itu takdir dari Allah. Kita tidak bisa kan mengintervensi takdir tadi. Yang penting kita sudah bimbing, apapun hasilnya kita tidak tahu takdir dari masing-masing orang itu sampai kemudian memang itu terjadi. Tapi beliau SAW yang jelas menuntunkan tadi kalimat la ilaha illallah, ya. Jadi kita memohon kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua tadi, ya seperti dalam sholat tadi, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, kami ini sudah di atas, ya dengan sholat kami alhamdulillah sudah berada di atas ilmu, rajin ikut majelis taklim dan seterusnya. Tetapkan kami di jalan istiqomah. Ini yang kita harus banyak memohon kepada Allah. Kenapa sampai 17 kali kata para ulama kita memohon dalam sholat kita minimal, ya kan 17 rakaat itu kan mesti ada Al-Fatihah. Ini karena beratnya istiqomah. Karena tadi banyak ahli neraka, ya, amalan ahli neraka sejengkal lagi ternyata dia masuk surga. Banyak juga mereka orang-orang yang jaraknya dengan surga itu seakan-akan tinggal sejengkal, tapi karena takdir Allah, ya telah menetapkan orang ini di antara ahli neraka, maka akhirnya dia melakukan amalan ahli neraka di akhir hidupnya, dan ini kemudian ya menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Jadi Allah memang merahasiakan kapan kematian akan datang, tapi kita semua wajib untuk al-isti'dad liyaumir rahil, menyiapkan bekal untuk menyambut hari keberangkatan ini, karena inilah sebenarnya momentum yang sangat menentukan keselamatan akhirat kita, ya begitu Pak ya. Wallahu taala a'lam. Ya, silakan, Mak. Tadi disampaikan Rasul di suatu majelis tidak langsung pergi. Iya. Langsung meninggalkan yang hadir. Pertanyaan saya bagaimana halnya dengan Rasul ketika jadi imam salat? Oh, bagaimana ketika beliau jadi imam salat? Maksudnya meninggalkan. Jadi yang dimaksud dengan majelis tadi, ya majelis itu kan jalasah, duduk, ya. Jadi bukan kalau sholat itu ya tidak kemudian tiba-tiba itu dikatakan sebagai suatu majelis. Nah ini sebenarnya ada, mungkin kalau dibacakan poin-poinnya saja, ya apa yang disebut atau beberapa adab yang mungkin sangat penting ya bagi kita dalam majelis. Pertama, nanti mungkin kalau sempat kita bahas lagi, bermajelislah dengan orang-orang yang soleh. Kemudian ya Rasulullah itu melarang kita untuk membuat orang yang ada dalam majelis itu supaya berdiri, pindah kemudian kita duduki majelisnya. Misalnya orang udah kelanjur duduk sana, Pak, ya, suruh geser, kita duduk di tempat majelis dia, itu tidak boleh. Kemudian juga ini yang ketiga, yang keempat, idza raja'a ilal majlis fa huwa ahaqqu bih. Termasuk misalnya ada seorang sudah duduk di sini, kemudian dia keluar sebentar, kita tahu mungkin mau ada hajat, ya maka yang lain jangan duduk ke tempat itu tadi, karena orang yang tadi sudah pergi, dia yang paling berhak untuk kembali ke tempat majelis tempat dia duduk tadi, ya dalil-dalilnya nanti mungkin kita sampaikan di lain waktu, ya. Kemudian assalam fil qudum wadhihab, ya ketika majelis tadi, ketika datang, memulai dan berakhir majelis itu mengucapkan salam. Maka kan dalam kajian kita ucapkan assalamualaikum, setelah selesai juga kita ucapkan assalamualaikum. Ataupun bukan kajian kan juga seperti itu, kita bertemu dengan salam, ya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita berpisah juga seperti itu. Kemudian nah ini ayajlisu haitsu yantahi bihi al majlis, dari Jabir bin Samrah, beliau mengatakan kunna idza ataitan nabi sallallahu alaihi wasallam jalasa ahadahuna haitsu yantahi. Kami dulu, kata Jabir bin Samrah, kalau duduk bersama Rasulullah SAW, maka kami duduk bersama beliau sampai beliau selesai dengan majelisnya, kecuali memang ada hajat yang sangat penting. Maka ketika ada hajat pun, kalau para sahabat dulu, bahkan kan ada kan dalam Al-Quran itu ceritakan tentang ada di antara kaum muslimin waktu itu ya meninggalkan Rasulullah itu diam-diam, ya maka itu ditegur oleh Allah dalam Al-Quran, ya tapi justru ya minta izin. Ya kalau kita sekarang mungkin ya ini kan sudah dianggap minta izin, kita angkat tangan ya keluar, jangan langsung cul gitu ya, karena ya secara adab agama kita ini ada agama adab, agama akhlak. Karena bisa jadi kan yang misalnya di majelis, apalagi ada yang sedang berbicara, itu khawatir, oh ini orang ya kan bisa salah paham, jangan-jangan apa tidak senang dengan saya atau apa begitu kan. Nah, kalau kita ini ya ada tidak senang kita sampaikan, ada kemudian senang ya kita sampaikan. Kalaupun memang ada izin, maka dengan angkat tangan. Kemudian la yafarriqu baina itsnain, tidak boleh memisahkan antara dua orang. Jadi misalnya agak sempit Pak ya,
Wah, tiba-tiba kita duduk di tengah mereka, kecuali dengan izin mereka. Pak, boleh saya di sini? Itu boleh, tidak ada masalah. Tapi kalau kita kemudian memisahkan dua orang yang sedang duduk di majelis tadi, itu tidak boleh. Kemudian setelah selesai majelis, kita ditentukan untuk berdoa kafaratul majelis, ya. Jadi ini memang dituntunkan. Kenapa? Karena dalam ucapan di majelis bisa jadi ada sebenarnya hal-hal niat kita baik ingin berucap, tapi boleh jadi bisa jadi ada hal-hal yang salah, maka kita memohon kepada Allah tadi, ya, pengampunan, ya. Kita memohon kepada Allah pengampunan, mungkin ada yang salah, ya. Subhanaka Allahumma, ya, bika wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ya, kita mohon mungkin ada salah dalam ucapan kita. Kemudian juga annaha anil julus bainadh-dhil wasyams. Termasuk duduk itu tidak boleh duduk di antara bayang-bayang dan matahari. Dhil, tempat yang ternaung, ya. Kemudian wasyams, dan ada matahari. Jadi misalnya ini persis garis kan ada Pak, ya. Ini atap misalnya. Wah, ini di tengah. Wah, ini kalau bayang ya tempat bayang semua. Ada tempat matahari, ya di tempat matahari semua. Jangan setengah badan kita di matahari, setengah badan kita itu maksudnya yang langsung tersinar matahari, setengah itu di tempat yang bayang-bayang tadi. Ya, wallahu taala alam, ya, hikmahnya seperti apa nanti mungkin ya perlu dicari lagi. Saya belum sempat tadi untuk melihatnya. Dan tentu juga di dalam majelis itu tafassahu, ya, agak dilapangkan. Jadi kalau sudah di majelis seperti ini Pak, sampai wah mungkin mau gerak aja ndak bisa lagi, itu tentu membuat kita tidak tenang, ya. Dan ada adab juga ketika kita mungkin duduk tadi, meskipun Rasulullah ini memerintahkan iyyakum wal julus bituruqat, ya, usahakan kalau bisa itu jangan suka duduk di pinggir-pinggir jalan, maksudnya jalan-jalan yang sering orang lalu lalang tadi. Kalaupun, dan waktu itu para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, la budda min majlisina natahaddath fiha, tapi kami sulit ya Rasulullah, tempat duduk kami itu adanya memang pinggir jalan, kami ngomong-ngomong sama saudara kami. Maka kata Rasulullah, kalau begitu fa'idha, ya, abaitum illal majalis, kalau kalian memang duduk di majelis yang seperti itu, maka fa'atuhu at-tariq haqqahu, kalian harus berikan hak dari orang yang berjalan, ya. Haknya itu adalah ghaddul basar, jaga pandangan Pak. Jangan mentang-mentang duduk di pinggir jalan, Pak, lihat, itu ada itu si fulan lewat, dilihati terus dari depannya sampai nanti ke belakang. Nah, itu berarti sudah tidak menjaga pandangan. Wa kaful adza, ya, dan kita harus mencegah kejelekan, ya. Kadang-kadang kan karena sudah duduk pinggir jalan tadi kan macam-macam akhirnya pembicaraan kemana-mana, termasuk juga waraddus salam, kita menjawab salam, ya, karena orang yang berjalan, orang yang berkendaraan itu paling berhak untuk mengucapkan salam bagi yang berjalan. Orang yang berjalan itu dia yang paling, ya, berhak untuk mengucapkan salam lebih dahulu dibandingkan dengan orang duduk. Maka orang duduk tadi kan orang berjalan akan mengucapkan assalamualaikum Pak. Nah, kita juga wajib untuk menjawab salam tadi. Kemudian wal amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar, dan dalam majelis tadi tetap kata beliau SAW harus mengajak kepada yang baik dan mencegah dari yang mungkar. Ya, jangan sampai majelisnya tadi justru kebalikan, ngajak kepada yang mungkar, mencegah orang dari yang ma'ruf, ya. Wallahu taala a'lam. Mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan, semoga ada manfaatnya, ya, dan kita semua insyaallah bisa meniru majelisnya dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.